Pada sore ini kita akan memulai rangkaian kelas filsafat pada bulan Mei ini yang akan mengangkat tema tentang ideologi, massa, dan teror. Kelas filsafat ini akan dibawakan oleh Dr. F. Budi Hardiman yang sudah bersama kita pada sore ini dan akan berlangsung selama setiap Sabtu selama bulan Mei kecuali pada hari libur ya, ada long weekend lagi. Tema ini kami angkat ya, kita mungkin sudah melihat ya dan membaca soal peristiwa-peristiwa teror, peristiwa kekerasan. Ya yang paling aktual itu kan persoalan ISIS ya, negara Islam. Kemudian juga sebelumnya kita tahu ada masalah seperti Hitler ya, yang juga melakukan kekerasan. Nah, apa sih yang membuat ideologi ini menarik bagi masa pendukungnya? Nah, ini kita akan mencoba melihat ini dari tinjauan filsafat. Kemudian yang paling penting menurut saya kaitannya dengan masalah demokrasi. Nah, saya melihat juga ada soal kerentanan ya dalam demokrasi kita ketika disusupi dengan aksi-aksi kekerasan, ideologi teror atas nama juga kebebasan. Nah, ini juga kita akan melihat pada 4 pertemuan yang akan datang persoalan-persoalan ini tanpa ingin memperpanjang waktu. Dan saya mengingatkan lagi, Anda yang ingin minum kopi atau teh dan juga ada kudapan, silahkan sebelum kelas ini dimulai. Saya persilakan kepada Mas F. Budi Hardiman, Mas Franky untuk memulai sesi kita pada sore ini. Ya, selamat sore saudara-saudara sekalian. Uh, Selamat datang dalam kuliah kita dengan judul Massa, Ideologi, dan Teror. Itu memang pernah saya usulkan, tapi juga pada waktu itu masih negosiasi apakah memang sungguh-sungguh dibutuhkan atau tidak. Saya menawarkan tema-tema lain. Agaknya tema ini yang dipandang sebagai tema yang cukup aktual untuk kita. Nah, saya akan membahas pada sesi hari ini itu mengenai topik kita, khususnya duduk perkara kita. Duduk perkara itu harus jelas lebih dulu, duduk perkara. Kemudian juga klarifikasi konsep-konsep agar kita bersama-sama bisa melihat fenomena ini. Maka kita harus tahu fenomenanya, kita perlu tahu cara mendekati fenomena itu, dengan cara apa, keistimewaan dari cara kita yang pasti berbeda dengan cara-cara yang lain, perlu kita kenali. Tentu Anda mempunyai banyak bayangan dan ekspektasi dari kuliah ini, maka saya perlu menjelaskan beberapa konsep, pembatasan, dan sebagainya, saudara-saudara. Nah, agenda kita adalah deskripsi topik, kemudian fenomena yang akan kita bahas, lalu pertanyaan-pertanyaan titik tolak. Jadi, ada 4 sesi, itu cukup banyak ya. 4 sesi, 1 jam bicara, 1 jam diskusi, menjawab pertanyaan. Artinya sebagai sebuah kuliah dan seminar, lalu juga sedikit banyak merangsang penelitian kepada teman-teman yang hadir di sini. Ini jelas sebuah pekerjaan yang cukup kompleks ya, dan seperti maraton, karena biasanya dibahas mungkin dalam 1 seminar. Nah, sekarang menjadi 4 sesi. Nah, ini harus dalam betul-betul. Harus ada pertanyaan titik tolak kita, kemudian pemaparan masalah, deskripsi persoalan, peta persoalannya, lalu kita diskusi untuk sesi ini. Saya juga tidak akan
lupa untuk menjelaskan apa yang nanti akan kita bahas pada sesi-sesi berikut. Saudara-saudara, pertama-tama perlu kita lihat bahwa topik kita itu adalah sebetulnya ya, masa, ideologi, dan teror gitu. Itu targetnya sangat jelas ya. Memang kalau disebut masa, ideologi, dan teror itu satu tema yang sangat umum. Itu bisa mencakup fenomena-fenomena misalnya seperti rezim-rezim totaliter di masa yang lalu gitu ya. Nazi, fasisme, dan sebagainya. Itu juga banyak melakukan kekerasan, memobilisasi massa, lalu juga melakukan teror dan juga ideologi tertentu yang memotivasi itu semua. Namun sebetulnya target kita cukup jelas, yaitu kekerasan atas nama Tuhan. Nah, saudara-saudara, saya perlu menjelaskan kenapa saya bicara mengenai hal itu di sini. Saya membuat satu penelitian beberapa tahun yang lalu dalam rangka disertasi itu mengenai ya fenomena massa, kekuasaan dan kekerasan begitu ya. Nah, tetapi pada waktu itu sasaran utamanya adalah fasisme. Nah, dalam analisa mengenai fasisme, itu sangat jelas orientasinya pada struktur negara fasis, yang mereproduksi kekerasan lewat mobilisasi massa, ideologi, propaganda, dan sebagainya. Nah, ini fenomena yang berbeda. Kalau kita melihat misalnya teror atas nama agama, sejak 9/11 sampai sekarang peristiwa-peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh para serdadu ISIS ya, itu sama sekali berbeda dari segi struktur atau cara melakukan atau mengorganisasikan kekerasan dan teror. Meskipun sedikit banyak ada kesamaan di sana sini, perbedaannya juga sangat besar ya, nanti kita akan lihat. Kenapa saya membawa analisa yang sama atau alat analisis yang sama ke dalam topik ini? Jawabannya adalah filsafat. Jadi saya tidak menyoroti atau meneropong massa, ideologi, dan teror dari aspek semata-mata sosiologis atau psikologis. Ada persoalan dengan konditio humana kita, kemanusiaan kita yang ikut dilibatkan dalam peristiwa-peristiwa kekerasan, termasuk teror ya. Nah, maka ada beberapa tokoh dalam filsafat yang nanti kita akan ajak untuk masuk di dalam diskusi, akan memberikan analisisnya, sehingga Anda dengan mengikuti kelas ini tidak sekedar memahami panorama kekerasan atas nama Tuhan, tinjauan-tinjauan yang ada, tetapi juga ada pemikiran-pemikiran filsafat yang bisa menolong untuk mendekati fenomena-fenomena itu. Nah, ada beberapa hal lain yang masih harus saya katakan, yaitu tentang fenomenanya itu sendiri. Itu kan kompleks sekali, maka kita akan mengadakan pembatasan di sana-sini nanti.
Pertama-tama, target adalah fenomena kekerasan atas nama agama atau atas nama Tuhan. Kalau kita perhatikan kekerasan, itu sedikit banyak adalah sesuatu yang faktual. Kemudian, atas nama agama, ini persoalan legitimasi. Nanti kita masih akan bicarakan bahwa sebetulnya tidak ada kekerasan yang telanjang. Kekerasan selalu memuat dimensi atau aspek legitimasi di dalamnya. Tetapi, kita tetap bisa membedakan ada kekerasan yang legitim dan ada kekerasan yang tidak legitim. Artinya tetap ada persoalan legitimasi dengan kekerasan. Nah, fenomena massa itu adalah pembatasan masalah. Yang saya maksud, kalau kita melihat teror atas nama agama, bisa misalnya dari sisi ajaran, ya, teologinya, doktrinnya. Oke. Saya tidak mau masuk terlalu detail karena saya bukan ahli teologi jihad, katakan demikian ya. Itu nanti akan ditangkap dalam istilah sistem nilai atau ideologi gitu ya. Nah, kalau Anda nanti bisa menyumbang sesuatu dalam pembicaraan mengenai substansi ideologi dari kelompok-kelompok radikal ya, silahkan, tapi saya tidak mau memasuki karena hanya orang yang tahu wilayah itu dan ahli dalam bidang itu bisa sangat detail menjelaskan kenapa sistem nilai semacam itu bisa memotivasi penggunaan kekerasan. Jadi yang saya batasi adalah soal fenomena massa. Jadi bagaimana ideologi atau sistem nilai itu membuat seorang individu bisa bergabung di dalam kelompok radikal dan melakukan kekerasan atas nama agama. Ini sebagai suatu proses yang kita sebut sebagai fenomena orang bergabung di dalam kelompok dan kadang-kadang juga bergabung secara anonim kadang-kala. Ini jelas masalah yang rumit yang harus kita sadari bersama. Saya sudah menulis makalah hari ini. Makalah sedikit banyak membuka wawasan persoalan. Tidak ada jawaban dalam makalah ini. Bahkan belum membuat pendekatan dalam arti bagaimana kita menganalisa ke dalam. Seolah-olah makalah ini memberikan peta kompleksitas. Dan itu adalah tujuan dari kuliah kita hari ini, supaya tahu bahwa memang masalah ini tidak mudah, rumit. Nanti kita akan lihat satu persatu pendekatan sehingga akhirnya menjadi suatu penjelasan yang ada di dalam sebuah model. Nah, saudara-saudara, kita tahu fenomena yang kita bicarakan, 9/11 menjadi tonggak baru dari katakan proses hubungan internasional di mana pasca Perang Dingin ada kekosongan ideologi. Nah, peristiwa ini adalah suatu peristiwa teror dalam dimensi yang baru yang membuat banyak pemikir, analis harus menangkap dengan kategori-kategori baru ya. Jadi bukan dengan kategori misalnya seperti misalnya perang misalnya atau konflik. Harus ada kategori baru untuk menjelaskan peristiwa seperti ini dan peristiwa-peristiwa setelahnya, termasuk peristiwa seseorang yang mau menyerahkan nyawanya untuk menjadi pelaku pengeboman bunuh diri ya. Ya, kalau kita lihat sebetulnya
kekerasan itu ada di mana-mana, ya. Koran-koran kita memberitakan selalu kekerasan, televisi juga. Kita menghadapi sebetulnya 3 masalah besar. Persoalan narkoba adalah persoalan kekerasan, terkait juga dengan perdagangan manusia di sana. Korupsi itu juga suatu tindakan yang menghasilkan kekerasan karena terjadi pemiskinan misalnya. Tentu saja terorisme. Nah, saudara-saudara, kalau kita bicara tentang kekerasan atas nama Tuhan, itu pun bukan hal baru. Karena ada perang agama. Perang 30 tahun di Eropa, perang salib, ya. Segala hal konflik yang melibatkan agama itu juga sedikit banyak juga mencari pembenarannya lewat nilai-nilai agama. Maka kekerasan atas nama agama tidak khas abad ini. Tetapi ada yang khas, ya. Bukan dalam hal begini, oh ya, ini kekerasan atas nama agama. Melainkan tujuannya apa ini? Nah, itu khas. Menurut pendapat saya, dan itu juga saya didukung oleh referensi, bentuk perjuangannya berbeda, cara berjuangannya berbeda, ya. Dan terutama adalah target dari penggunaan kekerasan ini juga berbeda, target akhirnya. Target akhirnya itu bukan misalnya hanya sekedar menghancurkan kelompok minoritas atau menghancurkan musuh agama, kafir, kekafiran atau apa, bukan. Atau agama lawan, ya, bukan. Itu sudah dialami di dalam perang-perang agama misalnya. Dan perang-perang agama itu relatif bisa diidentifikasi tempatnya, lalu juga waktunya, kurunnya, pelakunya, dan seterusnya. Lalu pihak-pihak negara mana yang terlibat itu di dalam perang agama masih di masa lalu itu masih bisa diidentifikasi, ya. Tetapi yang baru pada saat ini, nanti bisa kita diskusikan, target akhirnya adalah penghancuran sebuah peradaban. Peradaban dunia, ya, sebetulnya, yang sekarang hegemonial, ya. Nah, tidak kebetulan kalau agama yang dibawa, gitu. Nah, oleh karena itu, kalau melihat dan menyadari fenomena ini begitu dalam targetnya, bukan sekedar saya ingin menghilangkan nyawa orang karena kekuatan dari bangsaku harus besar di atas bangsa yang lain. Tapi dunia ini sudah brengsek, gitu, ya. Dunia ini sudah buruk dan harus diselamatkan, harus dibersihkan dan disucikan, gitu, ya. Kalau sudah bicara seperti itu, targetnya metafisis, saudara-saudara. Maka ini bisnis filsafatnya. Bukan sekedar bisnis sosiologi atau psikologi. Kalau nanti kita bertanya-tanya, kenapa manusia rela mati dengan menjadi pengebom bunuh diri? Jawabannya mesti metafisis juga. Nah, ini kita membutuhkan tilikan-tilikan yang cukup dalam dan tidak kebetulan, maka di dalam brosur juga sudah disinggung kalau analis-analis dari Perang Dunia Kedua itu sedikit banyak bisa menerangi gejala ini. Nanti saya akan tunjukkan bahwa saya tidak hanya membawa koper dengan buku-buku dari analis Perang Dunia Kedua, ya.
Itu sudah lama juga fenomenanya, tetapi banyak hal yang secara metafisik masih bisa kita pakai. Saya tetap akan membawa yang terbaru ya. Yang terbaru misalnya persoalan sekularisasi, maka seperti Charles Taylor, dan yang selalu aktual tentu saja Weber ya, masih juga bisa dipakai, tapi Charles Taylor bisa kita lihat. Ini akan sedikit banyak membantu kenapa peristiwa-peristiwa seperti ini bisa terjadi. Nah, saudara-saudara, kita lihat sebentar ini gejala-gejala ya, sampai yang aktual dengan negara Islam di Irak dan di Syria yang masih jadi pemberitaan di dalam masyarakat kita, entah sampai kapan. Nah, saudara-saudara, hanya untuk kilas balik, proyek teror itu sosok sosiologisnya jelas sebetulnya. Amerika Serikat sering dijuluki sebagai kepala ular racun dan juga pelindung para pemimpin muslim gadungan dan rezim-rezim muslim korup gitu ya. Nah, itu sosok empirisnya ya. Tapi sosok yang tidak empiris, lebih metafisis juga ada. Dunia ini memang harus diselamatkan dari orang-orang ini. Dari sekularisme, kira-kira begitu. Lalu mereka juga punya rencana membunuh Paus Yohanes Paulus II, Bill Clinton, dulu, bahkan sampai di Indonesia, 30 gereja di Jawa Barat, dan seterusnya. Ini daftar yang masih kita bisa perpanjang, beberapa karya teror yang pernah dilakukan. Ada di Punjab, pembunuhan wartawan, ya, pengeboman gereja di Islamabad, bom Bali kita tahu, bom bunuh diri di Harakat Ul Mujahidin Al-Alami. Ya. Ada 11 orang Prancis, 12 orang Pakistan yang mati tahun 2002 yang lalu, bom di konsulat AS. Ya. Beberapa kasus pembantaian yang akhir-akhir ini juga kita dengar, itu hanya beberapa kasus saja. Daftarnya panjang sekali dari karya teror. Kalau dilihat sebenarnya mereka cukup produktif menghasilkan kematian. Nah, mari kita lihat sebentar, bukan untuk meromantisir dan bukan untuk terlalu menyederhanakan persoalan, hanya untuk titik tolak kita, supaya kita bisa masuk ke kedalaman. Sebetulnya apa yang terjadi kira-kira? Biasanya yang teridentifikasi itu adalah warga baik-baik dan saleh, ini sebagai pelaku, merakit bom, menjadi sarana, untuk diledakkan bersama dengan tubuhnya, ini bagian dari program, agar ratusan orang terbunuh. Karya, sinyal perlawanan atas USA, tujuan politis, semiotik bermain di sana, semacam komunikasi global lewat tindakan begitu ya. Lalu ada tujuan spiritual, yaitu masuk surga. Karikatural, tapi sangat menarik. Mengapa? Karena kita dengar dan kita baca selalu di media massa, koran maupun televisi ya, yaitu pelaku tidak dikenali oleh lingkungan. Apakah itu sekedar strategi? Ya dan tidak. Barangkali memang dia orang saleh. Gitu. Jadi mungkin untuk warga negara kebanyakan sinting. Kenapa orang bisa seperti itu? Dia adalah orang saleh, ya.
Dia merasa berbakti dan berdevosi kepada agamanya dan melakukan itu. Kadangkala kita mendengarkan komentar mustahil bahwa agama akan menghasilkan perilaku semacam itu. Itu pembelaan diri juga kadangkala ya. Agama bisa menghasilkan perilaku semacam itu kalau dihayati secara keliru. Jadi, marilah kita bicara fenomenologi saja. Memang pelaku itu tidak seluruhnya orang yang memakai sebut saja misalnya ideologi agama secara instrumental untuk melakukan teror. Melainkan bahwa mereka itu mau mati, tidak ada penjelasan lain selain bahwa dia menghayati agamanya secara sungguh-sungguh. Maka identifikasi warga baik-baik dan saleh, tentu saja saleh bisa diberi tanda petik ya, menurut pengertian dia tentu saja. Secara fenomenologis cukup masuk akal. Dia akan sholat seperti yang diharuskan, berpuasa, berdoa, juga berpikir tentang Tuhan, pada saat meledakkan bom juga berpikir tentang Tuhan, dan seterusnya. Sangat mungkin hal itu terjadi, sangat mungkin. Tentu ini pelaku, tapi organisasi sebagai keseluruhan tidak harus demikian. Bisa instrumental sekali. Pada level-level pimpinan bisa sangat instrumental dan ideologis, dalam arti memakai yang di bawah. Tapi pelaku yang di bawah bisa bersikap seperti itu. Nah, maka muncul pertanyaan yang menarik di sini, apa yang menyebabkan seorang manusia yang adalah individu yang mempunyai kebebasan ya, untuk memilih, punya suara hati, bisa melakukan itu dan bisa berdevosi dan melakukan kekerasan sebagai ekspresi devosinya. Gitu. Itu pertanyaan yang perlu kita gali jawabannya nanti. Jadi pertanyaan titik tolak kita adalah, apakah kondisi-kondisi yang memungkinkan manusia melakukan kekerasan atas nama agama? Saudara-saudara, kita tentu tidak mungkin ya untuk mendekati persoalan ini sehingga mendapat jawaban yang final. Terorisme itu pasti disebabkan oleh X, Y, atau Z gitu ya. Saya lebih merasa produktif kalau kita bertanya, apa sih kondisinya yang membuat manusia itu melakukan kekerasan atas nama Tuhan? Kalau kita bisa mendapatkan jawaban ini, kita akan bisa berhati-hati dengan kondisi itu. Jadi ada manfaat dibandingkan, teror atas nama agama itu disebabkan karena pelaku teror membaca selebaran-selebaran atau teks-teks ideologis, titik begitu ya. Lalu kita tidak merasa terlibat di dalamnya. Kita menyalahkan teroris itu. Kenapa dia baca selebaran-selebaran semacam itu? Atau kenapa dia bergabung dengan organisasi teror? Kalau pertanyaan seperti ini, kita bisa sedikit banyak tahu bahwa, kita manusia, kita ini rentan untuk digoda untuk melakukan kekerasan. Kita ini makhluk yang rapuh dan cepat terpesona dengan kekerasan. Kekerasan itu mempesona dan banyak novel yang menjelaskan itu. Salah satu adalah In der Strafkolonie ya, dari Kafka. Itu menjelaskan betapa alat-alat untuk menyiksa orang itu dipertunjukkan sebagai alat-alat peraga yang penuh dengan daya tarik. Dan di koloni itu Algojo bersikap seperti pemandu wisata untuk menjelaskan alat-alat itu, dan
pengunjung itu merasa terpesona dengan alat-alat itu. Berarti memang kekerasan itu menggoda kita. Maka kondisi-kondisi ini sedikit banyak perlu kita kenali. Nah, saya akan membahas sesuai dengan bidang saya. Saya bukan sosiolog, meskipun akan menggunakan sosiologi ya, nanti khususnya. Dan juga bukan ahli sejarah teror. Saya membaca sejarah teror, tetapi bukan orang yang meneliti sangat detail mengenai sejarah teror seperti apa. Maka tidak akan membahas sedikit banyak bagaimana teror dan terorisme itu terjadi secara historis. Saya membatasi diri untuk masuk ke ranah filosofis, yaitu kondisi epistemologis. Ini yang pertama, yaitu ada apa dalam cara berpikir, kognisi, wawasan dunia, katakan demikian, cara berpikir atau sudut pandang, pengenalan dari pelaku teror, termasuk pelaku pengebom bunuh diri itu ya. Ada apa di dalam kepalanya? Apa yang dipikirkan? Sehingga aksi itu terjadi. Kalau kita bisa menjawab, sedikit banyak kita akan bisa berefleksi bahwa kondisi epistemologis itu juga kondisi kita. Dalam kondisi yang cukup, kita pun mudah untuk bisa melakukan hal yang sama. Maka nanti harus kita lihat apa yang mencegah kita sehingga kita tidak membunuh orang lain. Jadi ada asumsi bahwa kita ini potensial menjadi pelaku gitu kan. Karena kita manusia gitu kan. Nah, tetapi kenapa manusia yang itu, yang pelaku teror, itu yang melakukan dan bukan kita? Kenapa kondisi epistemologis mereka sedemikian rupa dan kita lain? Ini juga harus kita selidiki. Sehingga penelusuran kita akan cukup radikal untuk melihat sisi epistemologis. Dan yang kedua adalah kondisi antropologis, saudara-saudara. Di dalam filsafat manusia, manusia itu sering didefinisikan sebagai animal rationale, makhluk yang rasional. Manusia disebut makhluk simbolikum, animal simbolikum. Manusia disebut homo faber. Homo sapiens sudah lama juga dalam biologi ya. Artinya, aspek kesadaran dan rasionalitas begitu besar pada manusia. Filsafat manusia sangat menjunjung kebebasan manusia. Manusia adalah makhluk yang bebas, punya suara hati, pribadi, person yang bisa mengambil keputusan dengan kehendak bebas. Manusia itu makhluk yang mencari makna dalam hidup. Manusia itu bisa mati. Dan justru karena kematianlah hidup menjadi bermakna, begitu ya, di dalam filsafat manusia. Tapi Anda perhatikan, filsafat manusia boleh dikatakan terlalu sibuk dengan kesadaran dan rasionalitas manusia. Katakan rasio atau akal budi dan kesadaran itu merupakan konstanta antropologis di dalam filsafat manusia. Manusia-manusia dari berbagai kebudayaan adalah makhluk rasional. Ini konstan, dari zaman ke zaman selalu ada. Saya mau sedikit break dengan tradisi filsafat manusia itu. Saya ingin melihat peristiwa-peristiwa negatif yang keluar dari tangan manusia. Perang, pemerkosaan, penyiksaan, pembantaian massal, teror juga yang akhir-akhir ini
jadi pembahasan kita juga. Kalau kita perhatikan berbagai peristiwa negatif itu, kita akan bertanya, betulkah konstanta antropologis positif? Manusia itu bebas, manusia itu makhluk yang katakan bersuara hati, person. Ya. Peristiwa-peristiwa negatif itu menyajikan kepada kita suatu konstanta antropologis yang berbeda, yaitu yang negatif. Maaf kalau Anda tersinggung, karena Anda manusia sama seperti saya akan tunjukkan, belum hari ini, tapi minggu depan, bahwa manusia itu adalah juga makhluk yang rindu dan butuh untuk dikuasai dan takut akan kebebasannya sendiri. Manusia adalah makhluk yang tidak sepenuhnya rasional. Dia suka dengan keremang-remangan kesadaran, bahkan sangat mudah dipesona oleh yang gelap, gitu ya. Kira-kira begitu. Saya ketika membaca itu juga tersinggung, karena belajar filsafat kok harus mempelajari hal-hal semacam ini. Tapi sejarah membuktikan hal itu, maka mari kita lihat kemungkinan itu. Nanti kita baru kritik setelahnya bahwa tidak segelap itu. Ini penulis-penulis pesimis biasanya juga memandang manusia secara negatif, seperti Thomas Hobbes misalnya ya. Itu sudah kita kenal. Nanti orang lain yang kita kenal sangat remang-remang dalam memandang manusia dan sangat melawan kartesianisme, cogito ya. Baik. Yang ketiga itu kondisi politis. Jadi kalau Anda perhatikan, kita akan melihat aspek dalam, epistemis, lalu antropologis, dan kemudian aspek struktural keluar. Nah, di sini dimensi historis sedikit banyak dimainkan, yang saya sebut sebagai kondisi politis. Berarti teror atau kekerasan atas nama agama itu bukan semata-mata cara berpikir dari para teroris, juga bukan karena mereka manusia dan mempunyai konstanta antropologis yang negatif itu, melainkan juga penataan struktural dalam masyarakat dewasa ini membuahkan aksi teror. Kita kira-kira begitu. Maka pendekatan struktural harus kita pakai. Nah, saya harap dengan pertanyaan titik tolak ini, saya sedang menjanjikan sesuatu yang tidak terlalu sulit untuk saya sendiri, yang sangat komprehensif ya, yaitu berbagai aspek. Nah, targetnya filosofis, yaitu tegangan antara yang universal dan yang partikular. Dari berbagai aksi teror konkret atas nama agama, di berbagai kasus konkret, kita menangkap pola epistemologis, antropologis, dan politis yang kurang lebih sama, dan bahkan bisa kita pikirkan kita juga mempunyai hal semacam itu. Mengapa orang melakukan kekerasan atas nama agama? Yaitu, apa yang terjadi dalam kesadaran? Mengapa terbentuk motivasi teror, begitu kan? Apakah kaitan motivasi teror dan modernitas kita? Itu 3 pertanyaan titik tolak dalam rumusan yang lain. Nah, kalau kita tahu apa yang terjadi dalam kesadaran, maka kita akan tahu 2 hal. 1, sasaran dari kuliah ini, kita tahu kenapa mereka melakukan teror. Di dalam kesadaran ada apa. Yang kedua, kita tahu pandangan filosofis dari orang-orang yang kita pakai untuk menjelaskan ini. Motivasi demikian juga, dan soal modernitas demikian juga. Jadi ada tujuan ganda
sambil belajar mengenai kekerasan atas nama agama, Anda juga belajar sudut pandang filosofis mengenai hal itu. Baik, saudara-saudara, saya rumuskan begini, pertanyaan mengenai kondisi kemungkinan merupakan sebuah upaya untuk memahami nasib bersama kita sebagai manusia, tidak hanya kemanusiawian kita, melainkan juga ketidakmanusiawian kita, animalitas kita. Gitu ya. Kita ini masih punya tubuh ya, masih punya naluri, agresi, dan seterusnya. Nah, ini yang kita akan fokus di situ. Nah, cara analisis, pertama-tama, tinjauan epistemis, saya akan memakai nanti banyak tinjauan dari Georg Simmel. Maka Anda akan sedikit banyak mengenal Simmel bukan sebagai sosiolog, tapi sebagai epistemolog. Tinjauan antropologis, saya akan ambil dari seorang sastrawan Austria, Hermann Broch. Dia menulis tentang psikosis massa. Tidak seluruh dari buku itu bisa kita pakai untuk meneropong aksi teror atas nama Tuhan, tetapi ada bagian-bagian yang sangat relevan untuk maksud kita. Dan kemudian tinjauan politis, Charles Taylor dan Hannah Arendt. Ya, manusia adalah makhluk yang mempunyai lapisan-lapisan, dan itu tampak di dalam interaksi. Kita selalu mempunyai banyak interaksi. Oleh karena itu, lapisan demi lapisan yang akan kita masuki, sesi demi sesi dari rangkaian kuliah ini. Hari ini kita belum masuk ke dalam lapisan-lapisan itu, kita baru membahas duduk perkara. Tapi minggu depan kita masuk kepada lapisan epistemis dan antropologis. 2 minggu lagi politis. 3 minggu lagi etis. Apa yang seharusnya dilakukan? Soalnya kalau kita hanya membuka dengan persoalan, pertanyaannya lalu sudah tahu. Seperti itu kejadiannya ya, disebabkan oleh ini, kondisinya seperti itu. Lalu kita bisa berbuat apa? Perlu ada satu sesi yang lebih sifatnya etika atau etis ya. Maka topiknya adalah deradikalisasi, demokratisasi. Saya kira itu. Baik, saudara-saudara, kita akan masuk dalam pemaparan masalah. Saudara-saudara, ada satu buku hasil simposium di Hochschule für Philosophie München, globalisasi kekerasan ya. Ini menarik sekali, tulisan dari seorang kontributor di sini, von Trotha namanya. Dia membahas bahwa ketika diminta untuk memberikan masukan tentang globalisasi kekerasan, dia tidak langsung membahas terorisme itu jaringannya seperti apa, tidak. Dia membahas sejarah globalisasi kekerasan. Nah, di mana aksi teror hanyalah satu bagian kecil dalam sejarah globalisasi kekerasan. Saudara-saudara, pangkal dari semua itu menurut von Trotha itu adalah kolonialisme Barat, ya, kolonialisme Barat. Lalu ada tahap berikut yaitu perang pasifikasi, dan itu terjadi pasca Perang Dunia Kedua. Ada ketenangan yang semu sebetulnya, di situ ada bipolarisme, itu juga tahap globalisasi kekerasan dalam bentuk lain. Dan sekarang kita masuk tahap yang ketiga, terorisme global, yang akarnya menurut dia adalah kolonialisme Barat sebetulnya. Saudara-saudara, di dalam kolonialisme Barat itu sudah terkandung
berbagai aspek globalisasi kekerasan. Misalnya, sudah ada globalisasi utopia monopoli penggunaan kekerasan oleh negara. Dulu, sebelum ada kolonialisme, pasti sudah ada kekerasan juga. Suku-suku terasing juga melakukan kekerasan, misalnya pada proses inisiasi ada yang memasukkan rotan ke dalam, ada yang menyayat tubuh, menggunting, mengikir gigi dan sebagainya, seperti itu ya, menyunat perempuan dan seterusnya. Oke, tetapi sebagai sebuah kekerasan terorganisir, itu modelnya adalah kolonialisme Barat. Dan paham dari Weber bahwa negara adalah instansi yang memegang monopoli penggunaan kekerasan, itu sudah dikenal sejak lama lewat kolonialisme Barat. Dan bangsa-bangsa yang terjajah sedikit banyak juga mengimitasi pola itu. Artinya penggunaan militer untuk meredam pemberontakan, menghukum mereka yang bersalah dan seterusnya dengan hukuman kekerasan ya, termasuk hukuman mati. Lalu juga ada globalisasi teknologi dan juga organisasi militer. Itu pada fase kolonialisme Barat, dan juga globalisasi despotisme kolonial itu sendiri, serta globalisasi hipokrisi pembenaran kekerasan. Maksudnya gini, jadi berbagai aspek misalnya seperti hukuman mati, pembasmian, pemberontakan lewat aksi kekerasan oleh aparat negara, itu semua kan sebetulnya tetap merupakan kekerasan. Cuma negara, dalam hal ini negara kolonial, itu sudah mengembangkan alibi-alibi atau alasan-alasan rasional untuk membenarkan penggunaan kekerasan itu, sehingga bangsa-bangsa terjajah itu sudah lama diasuh dengan cara-cara itu, sehingga mereka juga akan menemukan secara inovatif pembenaran-pembenaran penggunaan kekerasan dari pihak mereka kalau mereka nanti mendirikan negara, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi sejarah kolonialisme Barat praktis sudah membuka jejaring kekerasan global. Kalau kita lihat kolonialisme Barat itu bukan hanya di abad ke-19, itu imperialisme. Tapi pasca Columbus mengitari dunia, bumi, itu sudah banyak bangsa-bangsa Eropa yang datang ke selatan untuk berdagang, tapi juga untuk menjarah dan untuk mendirikan koloni-koloni mereka. Di Eropa itu nyaris tak satu negara Eropa Barat ya yang tidak punya jajahan gitu kan. Memang Jerman itu tidak begitu banyak, tapi ada juga dia punya. Dan Jerman itu penjajah bangsa Eropa yang lain gitu kan. Jadi artinya memang mereka panutan lah dalam hal menjajah itu ya, panutan dulu. Sekarang menjajah dalam bentuk lain tentu saja. Mereka tahu cara tetap mempertahankan hegemoni. Sementara bangsa-bangsa di timur itu sebetulnya tidak berpengalaman dalam hal itu. Mereka tahu perang suku, mendominasi dengan kerajaan dan sebagainya, tapi bagaimana menguasai dengan sistem jarak jauh gitu ya, seperti kolonialisme, itu dikuasai oleh orang-orang Barat. Nah, ya penaklukan besar seperti Genghis Khan, Timur Leng ya, itu kita kenal bisa ke sana sini, tetapi kan tidak mendirikan sistem misalnya, sistem dan bisa dikendalikan jarak jauh seperti yang ada pada kolonialisme Barat. Nah, sistem itu ternyata bukan hanya sistem sosial, tapi juga sistem kultural, sehingga membekas di dalam kesadaran. Dan Frantz Fanon mengatakan sebetulnya kolonialisme itu bukan sekedar penjajahan fisik, eksploitasi fisik, melainkan adalah penjajahan otak. Jadi otaknya itu sendiri yang sudah
dikuasai, dijajah dengan satu sistem nilai yang dianggap baik dan patut dikejar, yaitu menjadi bangsa terjajah gitu kan. Jadi penjajahan bisa berlangsung terus dan relatif mudah. Maka dari itu sebetulnya kekerasan sudah dimulai dengan kolonialisme. Nah, dengan perang pasifikasi pasca kolonial itu muncul negara-negara merdeka, negara-negara nasional, dan terutama adalah USA, lalu juga Uni Soviet, yang ingin mempertahankan hegemoninya. Lalu ada perang dingin, kita tahu. Kemudian menarik juga bahwa ada kelanjutan pasca kolonial, yaitu ketergantungan ekonomi utara dan selatan, sehingga problem utara dan selatan masih ada sampai hari ini, sampai dibahas di Bandung yang kemarin ya, berapa abad sudah usia ketergantungan itu. Lalu legitimasi PBB untuk pemakaian kekerasan atas negara-negara demi keamanan dunia. Nah, itu juga sebetulnya harus dimasukkan dalam globalisasi kekerasan. Lalu pembenaran untuk perang demokratisasi. Perang demokratisasi. Istilah ini sengaja dipakai supaya kita tidak memikirkan demokratisasi sebagai sesuatu yang normatif belaka, tetapi dalam praktek demokratisasi itu juga dipaksakan gitu kan. Bahkan lewat perang, misalnya di Irak ya. Lalu perang HAM, jadi memaksakan HAM lewat tekanan-tekanan militer semacam itu. Nah, ini kita sebut sebagai perang pasifikasi pasca kolonial. Ini juga bagian dari globalisasi kekerasan. Dan hal yang kita baca, yang kita bahas dalam kuliah-kuliah kita, itu hanya bagian aktual terorisme global ya. Itu dimulai dengan ancaman perang nuklir, kira-kira diskusi-diskusi atau perundingan-perundingan internasional yang membahas tentang keamanan dunia dan ancaman perang nuklir ya, lalu selalu tertunda, tidak akan terjadi karena selalu ada perjanjian damai, tapi selalu ada ancaman itu. Nah, kemudian di tengah-tengah tegangan seperti itu muncul terorisme. Tentu kelompok seperti Baader-Meinhof itu teladan dalam bagaimana melakukan aksi teror gitu ya. Sehingga teror Islam itu yang dilakukan oleh para teroris Islam tentu bukan inovator mereka dalam hal ini, karena mereka juga sedikit banyak berguru kepada terorisme-terorisme yang sebelumnya ada. Saya sebut bersama dengan von Trotha di situ perang kecil global. Tidak ada perang global, bahkan benturan peradaban seperti yang dikemukakan oleh Huntington tidak terjadi. Yang terjadi justru perang kecil global gitu ya. Saudara-saudara, kita lihat sebentar. Demokratisasi itu sebetulnya membuka peluang kebebasan dan kesetaraan warga negara. Itu kita alami bersama. Tetapi faktual itu produksi dan distribusi risiko-risiko. Kalau sebuah masyarakat itu masih ada dalam rezim otoriter, ya ada resiko. Kematian juga ada di masyarakat seperti itu. Tetapi resikonya terorganisasi dengan relatif baik, yaitu terpusat oleh pelaku pembuat resikonya itu negara. Tapi ketika mengalami demokratisasi, masyarakat itu mengalami, jadi resiko itu diproduksi terus, hari demi hari, terus saja. Dan juga disebar kemana-mana, karena setiap warga negara yang bebas dan setara, itu potensial menghasilkan resiko. Nah, ini buku dari Beck yang mengatakan demikian, Risiko Gesellschaft. Dan saya pikir ini bisa sedikit menjelaskan, karena termasuk di dalam risiko adalah penggunaan kekerasan. Anda perhatikan teror
seperti misalnya 9/11 itu mustahil dilakukan kalau tidak ada jejaring yang mendukungnya di dalam masyarakat demokratis. Jadi demokrasi itu sendiri menyediakan kondisi-kondisi untuk mempermudah aksi teror. Kalau negaranya otoriter seperti Korea Selatan gitu ya, itu semua ditackle oleh negara, rezim. Rezim itu sendiri pelaku teror. Nah, ayo coba Korea mulai demokratis, nah, lalu membuka diri, nah mulai di situ muncul risiko-risiko. Nah, itu juga terjadi dalam masyarakat kita. Masyarakat pembangunan itu lain dengan masyarakat risiko kita sekarang. Masyarakat pembangunan itu fokus pada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Ya. Ada distribusi hasil, kemudian sentralisasi pendapat dan sentralisasi pendapat, opini yang saya maksud, dan menutup kemungkinan-kemungkinan karena itu diorganisasikan oleh negara. Tetapi di dalam masyarakat risiko, masyarakat itu memproduksi dan mendistribusi risiko, dan para warga negaranya itu juga lebih sadar akan risiko-risiko. Maka Anda perhatikan di satu sisi kita lebih bebas sekarang, lebih setara, tapi juga lebih kompleks masyarakat kita sekarang, lebih kontingen, lebih unpredictable dalam arti karena interaksi menjadi begitu intensif, bisnis-bisnis menjadi begitu beragam dan beragam bentuk dan beragam kemungkinan gitu terjadinya. Lalu kemungkinan untuk mendapat risiko semakin besar. Perhatikan bahwa pertumbuhan ekonomi, krisis ekonomi dan sebagainya itu langsung bisa kita kenali sebagai risiko untuk bisnis sekarang dibandingkan dulu. Media itu faktor yang sangat penting untuk memberi informasi. Di satu sisi memberikan kepada kita rasa nyaman karena kita tahu, tapi di sisi lain itu menimbulkan kepanikan justru karena kita tahu gitu kan. Nah, inilah masyarakat risiko, dan di dalam masyarakat risiko tentu bisnis asuransi itu yang paling laris kalau warga negara sadar akan risiko. Masalahnya tidak semua masyarakat risiko itu warganya sadar akan risiko gitu ya. Tapi secara teoritis dikatakan akan semakin meningkat kesadaran akan risiko. Saudara-saudara, dalam rangka produksi dan distribusi risiko itu terjadi berbagai hal yang berkaitan dengan globalisasi pasar, informasi, politik, dan akhirnya juga globalisasi kekerasan. Yang pertama adalah yang sudah kita kenal, yaitu narkoba, pornografi, trafficking, ekosida, ya. Itu semua kekerasan yang hari demi hari menjadi bagian dari berita dan ya bagian dari keseharian kita dalam informasi. Lalu juga ada pasar-pasar kekerasan. Pasar-pasar kekerasan itu sebetulnya adalah perusahaan-perusahaan bermain dalam skala global, swasta. Perusahaan-perusahaan ini memediasi negara untuk menjual senjata ke negara-negara lain. Kalau negara itu belum perang, harus dibuat dong pemasaran perang. Ya. Nah, pemasaran perang itu membuat masalah di negara itu, sehingga lalu mereka bermotivasi untuk perang, lalu senjata akan laku. Nah, perusahaan-perusahaan ini pasti tidak etis. Tetapi kita masih hidup di dalam dunia, saudara-saudara. Jadi itu ada, sehingga jumlahnya cukup banyak, ada di Eropa, ada di Amerika, dan seterusnya. Hanya tidak di dalam buku tidak diberitahu nama perusahaannya atau apa, karena justru pasar-pasar kekerasan itu adalah pasar-pasar gelap. Jadi mustahil gitu ya terjadi suatu, misalnya seperti negara Islam Indonesia itu tanpa peranan pasar-pasar kekerasan semacam ini. Ini memang hasil dari proyek pemasaran gitu ya untuk
persenjataan dan sebagainya. Kemudian ini yang akan saya bahas adalah perang kecil global itu. Nah, lihat nanti. Ini peta kekerasan ya, kekerasan global, kekerasan negara, lalu kekerasan sosial. Semua ada perang nuklir, perang-perang kecil global, itu yang nanti kita bahas. Pasar kekerasan, kemudian kerusuhan itu ada dalam lingkup nasional, aksi-aksi teror, pembantaian, korupsi, kriminalitas, diskriminasi, marginalisasi, pornografi. Nah, ini semua bisa kita lihat sebagai kekerasan kultural, bisa. Karena semua memanfaatkan simbol-simbol. Termasuk perang nuklir itu juga berciri kultural. Nah, saudara-saudara, perang kecil global itu beda dengan perang konvensional. Kalau dalam perang konvensional, ada wilayah, misalnya Nigeria perang, gitu, di Nigeria perang. Negara-negara seperti Ukraina diserang oleh Soviet misalnya, di situ medan perangnya jelas. Amerika Latin dulu juga terlibat banyak perang, nah, lokasinya jelas. Jadi perang konvensional, lokasinya jelas, pelakunya negara, dan itu bisa diidentifikasi maksudnya apa, permintaannya apa, penyebabnya apa, dan itu jelas. Sehingga penyelesaiannya juga relatif bisa direncanakan, bisa diusahakan. Nah, tetapi perang kecil global, perangnya itu kecil, tapi punya efek global gitu ya. Nah, efek global itu tentu saja dari media dan dari teknologi informasi modern yang sekarang kita punya, digital. Adalah berbagai bentuk kekerasan teroristis, termasuk yang menjadi pembahasan kita, sebetulnya tidak untuk menaklukkan teritorium seperti di dalam perang konvensional, tetapi untuk destruksi peradaban. Ya, tujuannya metafisis ya. Peradaban ini hilang, dihapuslah. Tiap tempat itu potensial menjadi wilayah perang. Indomaret di sini bisa potensial menjadi, saya sebut ya, hanya untuk contoh, bisa menjadi wilayah perang. Kecil, karena hanya melibatkan 100 orang misalnya, tapi di blow up oleh media, lalu menjadi global. Kan kafe Lin yang ada di Sydney kan juga sebuah kafe, tapi kalau kita sebut sebagai suatu peristiwa perang kecil, ya perang kecil, tapi global, karena kita semua jadi tahu, agaknya ini bagian dari masyarakat media, semua ini. Permainan teater, pencitraan, teater, imajinasi kolektif, semacam itu, untuk menghasilkan ketakutan. Nah, jadi tiap tempat potensial menjadi wilayah perang. Nah, ini satu gejala yang cukup menarik, yang dikatakan oleh von Trotha. Kalau kita perhatikan di dalam aksi-aksi kekerasan atas nama Tuhan, orang tidak sepenuhnya terideologisasi. Dalam arti gini, kalau ini yang membuat saya tidak sepenuhnya bisa memakai pendekatan-pendekatan terhadap Nazi untuk melihat gejala aksi teror atas nama Tuhan. Kalau pada Nazi itu ada fenomena propaganda, brainwashing ya. Lalu orang-orang ini menjadi militan dalam brainwashing itu. Di dalam perang kecil global ada brainwashing, tapi ada sesuatu yang lebih dalam daripada sebuah ideologi sekuler. Kalau ideologi sekuler itu kan, misalnya gini, rasisme ya. Saya mau berkorban demi ras Arya, atau saya punya prasangka buruk terhadap orang-orang Semit gitu ya. Kemenangan saya adalah kemenangan dunia ini, yaitu ya saya harus survive, saya harus
menunjukkan diri sebagai pahlawan yang survive dan tidak mati. Tapi saya membunuh banyak orang. Jarang kita dengar aksi bunuh diri di Perang Dunia Kedua, kecuali yang dilakukan oleh Jepang. Gitu. Tapi negara-negara seperti Jerman, Italia dengan fasisme itu ingin menang dan ingin survive, termasuk pelaku-pelakunya tidak mau dia mati. Bukti bahwa survive sebagai ras ya, masih hidup, sehat begitu ya. Nah, tetapi dengan aksi bunuh diri yang dilakukan pada terorisme baru ini, terorisme global, kita tidak lagi bicara ini hanya karena penyebab indoktrinasi. Saya katakan hanya, berarti memang ada indoktrinasi, tetapi kalau tidak melibatkan kedalaman hati manusia, sulit orang mau mati untuk itu. Maka von Trotha menyebutnya eksistensialisasi religius atas kekerasan. Jadi, kalaupun ada doktrin itu memang menjadi tujuan eksistensial dia. Mengapa Anda ada di dunia ini, gitu kan? Untuk apa Anda berada di dunia ini? Apa makna hidupmu di dunia ini? Itu kan pertanyaan eksistensial. Kalau dijawab begini, engkau ada di dunia ini sebagai antek-antek Nazi atau Anda ada di dunia sebagai barisan Nazi untuk memurnikan ras Arya dan membunuh atau untuk membersihkan Jerman dari Yahudi gitu ya. Itu belum cukup eksistensial, itu politis. Tapi kalau begini, saya berada di dunia ini untuk berbakti kepada Tuhan. Dan tujuan hidup saya itu sudah digariskan dalam ajaran agama, maka saya percaya ajaran agama, tentu dengan seleksi dari pihak dia, dan percaya dalam arti saya mau mati demi nilai-nilai yang ada di sana, begitu. Dan kematianku itu, menurut ajaran agama itu juga akan berbuah suatu ganjaran tentang hidup setelah mati. Itu kita sebut eksistensialisasi, karena orang bermotivasi untuk menggunakan kekerasan atau melakukan aksi kekerasan bahkan terhadap dirinya, karena itu perkara eksistensial dan bukan sekedar perkara psikologis, bukan hanya persoalan sosiologis atau politis, bukan, apalagi ideologis, tapi eksistensial. Maka kita sebut eksistensialisasi religius, karena kata sasi ini berarti memang sedikit dibuat, tapi bukan oleh orangnya, tapi oleh para pemimpin. Orang-orang yang menjadi pelaku ya tetap saja dari dulu adalah pion, tetap saja adalah alat, tapi penghayatannya sangat eksistensial dalam hal itu, sangat eksistensial. Baik, saudara-saudara, pasar kekerasan adalah pasar-pasar para pengusaha kekerasan, tadi sudah saya jelaskan, ada pembajakan, pemerasan, perdagangan perempuan, pasar senjata, macam-macam, kompleks sekali, termasuk pengadaan medan-medan perang baru ya, itu pasar kekerasan, itu ada. Nah, bagaimana membatasi kompleksitas seperti itu secara konseptual? Saya meminjam analisa dari Robert Paul Wolff untuk membedakan beberapa hal di sini. Kita sebut kuasa, kekuatan, wewenang, dan kekerasan itu dalam kenyataan sering tumpang tindih. Ya. Tidak bisa dipisahkan begitu saja. Tetapi untuk tujuan analitis perlu kita bedakan. Kuasa itu adalah kemampuan untuk membuat atau mengambil keputusan. Ya. Jadi seorang presiden kalau menunda mengambil keputusan terlalu lama, itu juga menunjukkan kekuasaan gitu. Kalau dia ambil keputusan, kita tahu, oh dia punya kekuasaan, karena dia ambil keputusan. Nah, kekuatan itu kemampuan untuk mengadakan perubahan
tertentu di dunia ini dengan upaya fisik, kekuatan itu pada dan dalam dirinya secara moral netral. Nah, itu kita sebut force. Bisa juga paksaan di situ ada. Itu kekuatan, force, fisik. Misalnya saya angkat ini, nah ini force. Atau angin menerpa atap dan atap roboh, itu force. Wewenang itu bukan kemampuan melainkan hak untuk memerintah dan untuk dipatuhi. Maka setiap kuasa itu menghendaki wewenang gitu. Dan lalu kekerasan ya, itu adalah pemakaian kekuatan untuk melukai tubuh atau menghancurkan objek. Kalau ini ditafsirkan secara fisik, tubuh ya, tapi sebetulnya juga bisa psikis, bisa kultural, politis dan seterusnya, simbolis ya. Jadi kalau kita perhatikan semua ini sebetulnya suatu dinamika dari kehendak manusia untuk mengubah pada dasarnya, kehendak. Pada hewan, kalau kita lihat Net Geo begitu, selalu saja ada kekerasan. Tapi hewan simpel sekali kekerasannya, yaitu memakan dan dimakan gitu kan, membunuh. Nah, kalau manusia masih bisa mengulur waktu, mempermainkan mangsa sedikit banyak, memberikan ekspektasi hidup sebelum akhirnya menghabisi nyawanya gitu ya. Kira-kira ekspektasi hidup itu bagian yang simbolis. Nah, ada berbagai bentuk kekerasan. Saya menggunakan Galtung untuk membantu kita untuk memetakan bentuk-bentuk kekerasan supaya kompleksitasnya bisa kita kenali sebelum kita nanti masuk kepada fenomena yang akan kita bahas. Saudara-saudara, ini adalah kompleksitas dari kekerasan, sedangkan yang di bawah Anda lihat itu sama, itu soal justifikasi. Itu yang kita sebut sebagai kekerasan kultural. Ya. Mari kita lihat satu persatu. Dalam tabel, nomor 1, itu membunuh ya. Itu yang paling populer. Ya. Membunuh adalah tindakan kekerasan langsung yang paling umum. Itu terjadi pada skala kecil, dari individu kepada individu, bisa juga skalanya besar, yaitu genosida, pembantaian, serangan teror. Saudara-saudara, perang itu juga sebetulnya membunuh, tapi kita masukkan juga ini sebagai kekerasan kultural, karena ada ideologi perang yang sudah mengubah para pembunuh menjadi patriot ya. Jadi sebetulnya patriot itu juga membunuh, cuma karena ada ideologi perang, ada pembenaran kultural. Yang bentuk kedua, kalau Anda lihat di situ, membuat cacat, blokade, sanksi, penyengsaraan, adalah kekerasan langsung yang terjadi bila akses seseorang atau sekelompok orang kepada sumber makanan, keamanan, dan kesehatan ditutup, sehingga terjadi malnutrisi dan penyebaran penyakit. Di negara-negara yang sangat miskin seperti di Afrika, kerap kali rezim itu juga menutup akses-akses makanan misalnya. Itu untuk tujuan politis, supaya ketergantungan kepada rezim tetap besar. Jadi kebijakan pemerintah atau politik luar negeri sebuah negara dapat menghasilkan bentuk kekerasan ini, termasuk panjangnya rantai birokrasi, retorika para pejabat yang membuat pemutusan akses itu kadang kurang diperhatikan oleh publik. Itu sebetulnya sebuah kekerasan struktural karena mau mencoba membenarkan. Kita melihat di berbagai tempat hal itu terjadi. Yang ketiga, Anda lihat di situ, desosialisasi, resosialisasi, dan diskriminasi. Gangguan dalam kebutuhan akan makna, ya, kebutuhan akan makna dan identitas,
itu menghasilkan kekerasan langsung. Dan itu terjadi dalam bentuk desosialisasi dan resosialisasi. Nah, keduanya adalah bentuk kekerasan yang terjadi dalam hubungan dengan kebutuhan akan identitas. Misalnya ekstapol dulu ya, ekstapol. Itu sebetulnya kekerasan, di stigma. Pri dan non-pri dulu di era Orde Baru, itu juga di stigma. Nah, itu kan persoalan identitas. Dan itu secara langsung kekerasan itu. Lalu juga sebetulnya masalah dengan kelompok Ahmadiyah yang kerap dibahas itu juga bagian dari soal desosialisasi, dikeluarkan, diekskomunikasi, dikeluarkan. Kalau resosialisasi juga bisa merupakan kekerasan. Kalau misalnya negara memaksa warganya untuk mengikuti ideologi negara, misalnya di dalam rezim komunis, itu resosialisasi sangat kuat. Penataran P4 dulu ya pada taraf tertentu sebetulnya sebuah resosialisasi, pada taraf tertentu, tapi tidak sangat keras seperti pada rezim-rezim fasis dan komunis gitu ya. Nah, saudara-saudara, ini macam-macam kekerasan yang berhubungan dengan identitas dan kekerasan langsung. Nomor 4, jika kebutuhan akan kebebasan itu yang dihambat, terjadi kekerasan langsung dalam bentuk penindasan, penahanan, dan pengusiran. Nah, beberapa contoh misalnya membiarkan kelompok minoritas dikejar-kejar dan terpaksa berimigrasi sebagai pengungsi, menyandera seseorang atau lebih, memenjarakan seseorang misalnya. Lalu Galtung juga menjelaskan kekerasan struktural sebagai kekerasan yang melekat pada struktur interaksi. Maka bisa kita sebut juga distorsi yang sistematik dari komunikasi itu. Misalnya Anda membayangkan masyarakat itu sebagai akuarium tiga tingkat dengan ikan-ikan. Ikan yang paling atas pasti paling gemuk, yang paling bawah itu kurus tapi banyak jumlahnya, berebut makanan yang sangat sedikit. Nah, struktur itu kita sebut ketidakadilan sosial. Nah, jika para anggota kelas-kelas bawah masyarakat sangat dirugikan oleh struktur yang keras itu, sampai mereka mati kelaparan atau mengalami demoralisasi, cenderung agresif kepada yang lain, itu kita sebut eksploitasi A. Jadi, kalau ada sebuah masyarakat, tingkat kecelakaan lalu lintasnya tinggi, lalu kemudian kita semua merasa tenang-tenang saja dengan kecelakaan itu tanda bahwa struktur itu tidak adil, sehingga sensitivitas kita kurang karena kita sebagai warga kelas bawah itu lebih terbuka terhadap kekerasan dan lebih intim dengan kekerasan, kira-kira begitu. Sehingga kalau melihat kekerasan kita, biasa-biasa saja gitu. Itu eksploitasi tipe A disebutnya. Jika akibatnya adalah kemiskinan, kekurangan gizi, kelumpuhan, epidemi, itu kita sebut eksploitasi tipe B. Dan itu struktural sifatnya. Tentu saja kekerasan kultural seperti ideologi dan agama itu juga bisa membenarkan eksploitasi seperti itu. Misalnya, kehidupan kita yang dapat dipakai untuk membenarkan atau melegitimasikan kekerasan langsung atau kekerasan struktural. Ingat bahwa kekerasan kultural itu berciri simbolis, maka bisa disebarkan lewat film, gambar, bahasa, lewat pergaulan. Ya. Nah, kalau demikian, setiap hari sebetulnya kita sudah berenang di dalam kekerasan simbolis, karena TV kita juga menyajikan itu. Koran kita menjalankan itu, jadi kita sudah terjebak di dalamnya. Nah, dalam tabel itu kita lihat ada 10 bentuk kekerasan dan semuanya dilegitimasikan secara kultural. Kalau kita perhatikan, kekerasan nomor 10 itu agak lain ya. Di sini kita masukkan juga kalau orang menebang hutan secara membabi buta,
menyebabkan polusi udara yang begitu besar lewat cerobong asap pabriknya, menurut Galtung bagian dari kekerasan ekologis gitu ya. Nah ini kompleks sekali. Nah kalau kita lihat dalam kompleksitas seperti itu, maka yang kita bahas dalam kuliah-kuliah yang akan datang ini, bagian kecil saja. Bagian kecil yang bisa bersifat struktural, kultural, bisa langsung, tapi tidak bisa kita katakan begini ya, aksi teror itu adalah kekerasan satu-satunya yang dialami oleh masyarakat abad ini, atau ini kekerasan induk dari abad ini. Wah, ini agak berlebih-lebihan, mungkin karena media membesar-besarkan, lalu media ikut serta dalam menyebarkan atau mengglobalisasi kekerasan itu secara simbolis lebih dulu gitu ya. Ini agak dilematis karena kita butuh media, tapi juga media ikut sebetulnya mensosialisasikan kekerasan lewat berita-berita itu tanpa intensi mereka sendiri sebetulnya. Nah, saudara-saudara, hanya bagian kecil yang kita bahas. Nah, kekerasan itu termasuk aksi teror yang mengatasnamakan agama. Ini tesis saya yang nanti harus dibuktikan dengan model ya. Itu merupakan conditio humana, jadi kondisi manusia. Maka akar-akarnya harus dicari sampai pada dimensi epistemologis, antropologis, dan politis yang menyediakan kondisi-kondisi untuk kekerasan itu. Dalam dimensi epistemologis, antropologis, dan politis, massa selalu melatar belakangi. Pelaku teror itu berpikir dalam kategori kolektif dengan massa sebagai target. Pelaku teror mengalami imunisasi kecemasan seperti dalam psikosis massa, menurut Herman Broch nanti. Aksi teror merupakan bagian fenomena sekularisasi dan atomisasi dalam masyarakat massa. Nah, ini program kita. Setelah duduk masalah, kita nanti masuk ke penjelasan epistemologis dan antropologis. Antropologis saya geser ke sesi kedua saja. Lalu baru yang politis, supaya agak banyak bicara politis. Kemudian pertimbangan etis di sana. Ini yang tadi, ini subtesis kita untuk membuktikan dalam model-model nanti. Ya, baik, itu saja untuk pemaparan duduk perkara, supaya menjadi jelas pembahasan kita itu tentang apa. Bisa kita diskusikan lebih jauh mungkin. Kalau ada pertanyaan atau komentar. Ya, silakan. Selamat sore Mas Franky, terima kasih atas uraiannya. Tadi saya membaca di salah satu slide Perang Kecil Global oleh Truls von Trotha ya, menyatakan kalau perang kecil global ini tujuannya tidak menaklukkan suatu teritori, tetapi untuk melakukan destruksi peradaban. Ada dua pertanyaan yang muncul di kepala saya. Kalaulah misalnya peradaban ini tidak terlalu baik sekarang, seberapa berharga peradaban ini untuk saya bela dalam hal kalau saya face dengan teror itu? Seberapa berharga peradaban saat ini? Itu yang pertama di kepala saya. Untuk dibela? Untuk dibela. Seberapa berharga peradaban saat ini? Jangan-jangan mereka menawarkan sesuatu yang lebih bernilai gitu. Yang kedua, apakah destruksi yang hipotesis dari Trotha, atau saya nggak tahu apakah ini teori atau bagaimana, karena dia pasti bukan seorang teroris gitu. Karena dia adalah seorang pengamat aja. Destruksi yang dimaksud atau destruksi peradaban yang dimaksud di sini yang merupakan metafisis itu tadi kata Mas Franky, hanya sampai destruksi atau mau melakukan dekonstruksi? Atau rekonstruksi? Atau seperti apa gitu. Itu dua hal itu sih yang ingin saya tanyakan. Terima kasih Mas.
mustahil tidak mengapresiasi peradaban yang sudah ada dan bahkan memakainya untuk tujuan-tujuan teror. Artinya teknologi dipakai, sistem kebebasan dan hak-hak dalam demokrasi modern itu dipakai, bahkan ilmu pengetahuan dipakai, itu bagian dari peradaban. Bahkan kalau kita katakan bahwa aksi-aksi teror itu mau melawan sekularisme Barat, gitu kan, peradaban sekuler, gitu kan. Secara ironis sebetulnya aksi-aksi itu hanya mungkin dalam sekularisasi, gitu. Kalau orang masih hidup dalam wawasan dunia religius penuhnya, tidak akan bisa melakukan instrumentalisasi agama. Instrumentalisasi agama itu kondisinya adalah sekularitas, gitu. Begitu ya. Nah, jadi kalau Anda tanya kepada seorang teroris, apakah peradaban yang ada ini tidak bisa diapresiasi dan sebagainya, mereka akan pasti mengatakan tidak, akan dihancurkan. Tapi perilaku mereka, nah ini pengamat lalu yang mengatakan, tidak menunjukkan bahwa mereka sebetulnya sama sekali anti dari peradaban. Mereka menggunakan hasil-hasil peradaban untuk tujuan-tujuan mereka. Mereka menggunakan senjata yang terakhir, sistem informasi yang terbaru, metode organisasi yang sistem manajerial yang sangat rapi sebetulnya, sehingga tidak diketahui oleh yang lain, dan itu juga dipelajari dari sistem modern, kurang lebih begitu. Nah, artinya ada yang diapresiasi. Nah, tapi dari sisi perjuangan, enggak lah. Namanya berjuang ya, itu kita berjuang untuk aksi penghancuran, dan untuk penghancuran kita tidak bisa menghargai setitik pun dari peradaban sekuler ini, harus lenyap. Nah, persoalannya adalah pertanyaan kedua Anda, apakah cukup dengan mendestruksi atau tidak rekonstruksi lagi, gitu ya. Saya membaca sejarah teror, nah, maka saya jawab dari sejarah teror. Para teroris itu mempunyai idealisme ya dalam melakukan aksi teror itu. Dari idealisme itu mereka menilai masyarakat sekarang seperti apa, masyarakat modern itu. Maka lawan mereka modernitas. Nah, kalau itu dihancurkan modernitas, yang mau ditegakkan kembali sedikit banyak adalah masyarakat syariah. Nah, ini semacam kalau di Barat ya, semacam gerakan, ada nada romantis dalam gerakan mereka, meskipun tidak sepenuhnya ke sana, romantis yang utopis kira-kira begitu, diletakkan di depan, tapi sebetulnya acuannya ke belakang, yaitu di era dulu sebelum ketika Islam masih pada saat-saat awal, itu keadaannya lebih baik dan seterusnya gitu, lalu dibawa ke zaman ini dan diletakkan di depan. Nah, kalau bisa peradaban itu berganti ke sana dan direkonstruksi ke sana. Idealismenya ya. Jadi mustahil sebuah destruksi tanpa rekonstruksi itu akan menarik orang untuk melakukan aksi teror. Jadi kalau saya adalah misalnya calon korban, maksudnya calon korban dalam arti untuk direkrut gitu ya, hanya mendengar bahwa tujuan kita mendestruksi, ini kurang meyakinkan gitu. Ada bayangan semacam utopia masa depan. Lalu kalau kita membunuh, sebaiknya juga tidak atas dasar kebencian belaka. Atas dasar bakti dan devosi, itu lebih penting. Itu akan gairah untuk melakukan destruksi lebih besar dibandingkan kebencian personal gitu ya. Memang kalau ada kebencian personal itu akan menolong bergerak, tapi geraknya tidak sebesar kalau
agak anonim sedikit. Tapi harus ada rekonstruksi. Ya, terima kasih Mas Franky. Saya kasih komentar aja terhadap teori von Trotha yang saya belum pernah baca dan baru mendengarkan sekarang. Kalau saya dengarkan sekarang, maka kalau boleh saya simpulkan dengan tergesa-gesa, ada suatu kekurangan pandangan perspektif sejarah. Von Trotha seolah membagi betul antara sekarang dan masa lalu seolah terpisah. Tidak ada sedimentasi sejarah yang berlanjut, padahal dalam kenyataannya ada. Dan saya kira teror yang terjadi sekarang yang dimulai di Timur Tengah itu mungkin ada hubungannya dengan the assassin, tradisi assassin di abad 11 sampai 13, yang Hasan Isaab, yang orang-orang yang disebut fidai, yang kemudian jadi fidain, orang yang bersedia mati. Mereka membunuh perdana menteri bertahun-tahun, bisa menanamkan diri di kalangan musuh, kemudian strike, menyerang. Ini saya kira imajinasi mengenai ini berlanjut terus sampai sekarang. Yang kedua, dalam hal ini maka masalah sekuler dan tidak sekuler menjadi problem division ini, karena kita tidak tahu apakah kaum assassin itu satu pecahan dari Syiah yang dibenci oleh orang Syiah dan Sunni, itu suatu mempunyai agenda tidak sekuler atau tidak karena persoalan-persoalan kekuasaan yang sekuler. Yang mungkin membedakan dengan yang sekarang abad ini adalah yang tadi disebut kekerasan metafisik ya. Sebenarnya saya ingin mengingat yang dikatakan oleh Albert Camus mengenai pemberontakan dan revolusi metafisik. Tadi seperti dikatakan bahwa pemberontak yang metafisik adalah destruksi terhadap peradaban yang ada. Benar sekali bahwa itu tidak mungkin hanya destruksi. Tapi sebetulnya ini dimulai juga oleh revolusi Perancis. Saya baru bahasan menulis dan membaca satu kata-kata dari seorang tokoh revolusi Perancis yang membasmi pemberontakan kaum Katolik di Vendée, di beberapa daerah di Perancis. Katolik atau Calvin? Yang berontak Katolik. Di Vendée itu karena rezim revolusioner anti Katolik benar. Dan dikatakan begini, bunuh saja, ribuan orang dibunuh. Dan dikatakan begini, kita akan jadikan Perancis kuburan sehingga bisa lahir sesuatu yang baru dari sana seperti yang kita kehendaki. Sama kemudian berlanjut dalam revolusi Marxisme. Yang paling epitomnya adalah Pol Pot di Kamboja. Ketika membersihkan Kamboja dan memulai yang baru, dan seolah-olah suatu peradaban harus dihancurkan, peradaban kapitalis. Nah, bagi orang-orang yang sekarang ini mungkin ada ide begitu, semacam utopia, tapi mungkin akarnya juga pada eskatologi, bahwa setelah ini ada surga. Kalau tidak surga di dunia, ya surga di atas nanti. Tapi semuanya surga dalam arti tatanan, bukan chaos. Nah, maksud saya mungkin ini yang perlu dilihat oleh, kalau saya boleh menasihati von Trotha yang belum saya baca, maaf, melihat perspektif ini sehingga kita bisa tahu bahwa ada yang baru dan ada yang tidak baru. Yang baru yaitu eskatologi pemberontakan metafisik yang menjanjikan surga, baik surga gaya Pol Pot atau surga gaya IS. Dan kedua, yang menarik yang tadi disebut Mas Franky adalah globalisasi media. Itu yang baru ya. Tapi dasar-dasarnya adalah sudah lama. Dan kalau sekarang ini dikatakan kolonialisme, betul juga, tapi sebetulnya kalau tidak hanya kolonialisme ditentang, tapi rasa putus asa terhadap penjajahan. Dan itu yang terasa di Palestina. 40 tahun orang Palestina tinggal di pengungsian.
Tidak ada yang peduli, dunia mengacaukan. Tentu saja mereka berontak dan kemarahan sehingga agenda sekuler dengan PLO menjadi agenda metafisik, menjadi Hamas. Saya kira itu aja. Terima kasih Mas Gun. Kalau saya lihat dari sisi pendekatannya, memang sangat terkait dengan apa yang disebut Volksrecht atau hukum internasional. Jadi dilihat dari segi tatanan hukum internasional, maka globalisasi kekerasan itu terkait erat dengan persoalan kolonialisme di masa lalu pasifikasi, lalu kemudian, nah sekarang era pasca Perang Dingin. Nah itu juga berkaitan dengan hubungan negara-negara yang ditinjau dari sisi hukum internasional. Dia melihat dari aspek itu, padahal kalau kita lihat dari sisi kultural dan mungkin psikologis kultural, begitu banyak imajinasi, begitu banyak ide tentang mesianisme yang muncul, yang masih sedikit banyak terintegrasi dengan apa yang disebut juga tradisi kebencian yang dibina terus untuk melawan Barat, katakan demikian. Nah, cukup menarik kalau tadi dikatakan ada kaitannya dengan sebetulnya intern di Timur Tengah sendiri ya, membunuh raja ya, oleh warga membunuh raja, dan itu ada bayangan, ada gambaran, ada ajaran, ada nilai-nilai dan seterusnya. Tapi kenapa itu lalu bisa beralih misalnya ke Barat gitu ya? Peralihan sebuah bayangan dari lokal ke internasional itu sangat mungkin dilakukan, malah bisa dipermudah karena sudah ada kondisinya. Itu bukannya tanpa hubungan dengan kolonialisme. Artinya Barat dengan Timur Tengah, ya, itu kan encounter-nya lewat encounter yang keras ya, yaitu kolonialisme. Nah, di situ lalu kemudian apa yang semula di dalam bisa diproyeksikan keluar oleh penjajah yang dari luar. Nah, von Trotha tidak masuk terlalu dalam ke soal kultural itu, memang betul. Jadi lukisannya lebih seperti torso gitu ya, apa yang terjadi. Nah, bukan detail apa yang berkecamuk di dalam imajinasi dari pelaku semacam itu. Terima kasih, Mas. Ya. Terima kasih. Saya masuk dari filsafat manusia yang Dokter sampaikan tadi, di mana manusia sebagai makhluk yang tidak sepenuhnya rasional dan sangat mudah dipesona oleh yang gelap. Kaitannya setahu saya, Ibnu Khaldun menulis, karena itulah agama lahir untuk menyatakan. Siapa yang bilang? Ibnu Khaldun menyatakan bahwa agama itu lahir untuk menyatukan manusia kan. Gitu. Di sini saya melihat konteks keterkaitan dengan apa yang disampaikan dokter hari ini menjadi pertanyaan buat saya, mengapa dokter melihat kekuasaan atas nama agama sebagai sebuah fenomena, bukan dilema? Karena tadi dokter memposisikan media itu dilematis gitu kan. Cuma dalam konteks ini lebih ke fenomena. Saya melihat kalau yang dijabarkan tadi oleh dokter dikaitkan dengan kekerasan justifikasi kan lebih condong menyalahkan sebetulnya, bukan kita introspeksi. Pertanyaan saya itu aja. Saya Oman, saya muridnya Pak Louis Taulin almarhum. Terima kasih. Baik. Komentar tentang filsafat manusia itu boleh-boleh saja. Karena di dalam filsafat berbagai kebudayaan ada wacana tentang manusia yang bersifat normatif, tapi juga ada yang deskriptif gitu ya. Nah, kalau yang saya sebut tadi yang deskriptif, jadi ya seperti itulah manusia gitu ya. Kenyataannya, faktualnya, manusia itu bukan hanya makhluk yang bebas atau makhluk yang punya kesadaran, tapi juga
bisa tergoda untuk melakukan kekerasan dan terpesona pada kekerasan seperti itu. Nanti kita akan lihat lebih dalam peristilahan-peristilahan lain yang ada di situ untuk menjelaskan secara deskriptif manusia itu apa. Kalau saya memakai itu, saya juga tidak setuju 100% dengan apa yang saya pakai nanti. Saya akan memberikan kritik juga, tetapi instrumentarium antropologi filosofis yang akan saya pakai, saya pakai untuk menunjukkan kepada Anda kemungkinan untuk menjelaskan fenomena itu dengan model itu gitu ya. Nanti menjadi bahan diskusi kita apakah bisa kena atau tidak. Kita buka dalam diskusi. Nah, saya sebut fenomena untuk mata kuliah hari ini memang di dalamnya ada dilema, fenomena dilema ya. Jadi apa yang ada lah dengan persoalan kekerasan, termasuk kekerasan atas nama agama dipaparkan. Jadi ya kita mulai dengan fenomen supaya pokok pembahasan itu menjadi jelas dulu. Berhubung kita mempunyai 4 sesi, maka ini terprivilegi sekali untuk membahas tentang fenomena kekerasan lebih dahulu. Lalu setelah itu menganalisis kondisinya dalam 2 pertemuan, setelah itu etikanya. Saya kira dinamikanya seperti itu. Jadi bersabar kalau nanti Anda bilang misalnya kok tidak ada solusinya, kok tidak ada paradoks di situ. Ya memang rata ini fenomen dan pertanyaan-pertanyaan untuk hari ini. Silakan, Pak. Terima kasih. Nama saya Nur Fajar, Mas Franky. Pak Nur. Di awal tadi sekilas bahwa pelaku itu dilakukan oleh orang yang tanda kutip saleh. Ya. Saya punya pengalaman begini, ketika teman saya tersangkut kasus kekerasan atas nama agama, saya langsung berpikir dan langsung kontak teman, sejak kapan dia jadi orang saleh gitu. Hari-hari nggak saleh dia itu. Makanya saya juga tahu kok mendadak dia jadi punya semangat jihad yang tinggi kan. Kita tahu hari-hari dia tidak saleh. Gitu itu. Kenapa bisa begitu? Oh, mendadak saleh atau mendadak saleh gitu. Jadi kan saleh itu bisa saleh tanda kutip pemahaman agamanya maupun saleh ritual. Ya. Ini ritual salehnya yang berantakan gitu. Tapi kok dia jadi mujahid tinggi. Iya. Terus yang kedua, waktu saya masih jadi wartawan tahun 2000, saya punya kenalan dengan beberapa napol yang keluar. Salah satu beberapa napol yang atas pengeboman Candi Borobudur tahun 84. Saya tanya, Mas, tujuan Anda itu apa? Secara jujur dia mengatakan, saya juga nggak tahu. Gitu. Kok saya bisa sampai begitu? Dan sampai sekarang dia merasa tertekan karena kalau ada kejahatan apapun, teror segala macam, dia pasti dipanggil oleh penegak aparat. Jadi dia jadi sangat tertekan. Jadi terkadang kita mengatasi teror dengan sistem teror itu sendiri. Ya. Mungkin itu cukup dari saya. Terima kasih. Bagus sekali ya. Anda mengajukan lewat kasus yang Anda hadapi sendiri dengan teman gitu ya. Ya tentang salehnya kapan, itu pertanyaan yang lain gitu ya. Ini mendadak saleh juga bisa, tetapi saya hanya membaca dari media. Kebanyakan orangnya bukan orang yang sadis gitu ya. Bukan orang sadis, bukan orang yang langsung bisa kita identifikasi sebagai, oh inilah yang namanya teroris itu matanya penuh kebencian, lalu
giginya runcing atau apa semacam itu ya. Ini orang seperti kita, orang kebanyakan bertetangga baik-baik. Oke, kata saleh mungkin terlalu kuat, tapi coba, ini murni logika ya, murni logika. Bagaimana mungkin orang yang sebetulnya tidak gila, tidak sinting, itu mau melakukan aksi bunuh diri. Nah, kalau tidak ada mediasi nilai di belakangnya gitu. Nah, tentang seberapa dalam nilai itu diinternalisasikan, itu persoalan lain. Kalau Anda mengajukan kasus itu malah cocok dengan pendekatan di sini, yaitu fenomena massa, yaitu banalitas misalnya. Bahwa para pelaku teror ini kadangkala juga ditemukan bukan hanya orang-orang yang dalam, misalnya bukan seorang intelektual yang kemudian committed secara metafisis gitu ya dengan aksi terornya, karena ini keputusan bebas yang wah sungguh-sungguh gitu. Kemungkinan juga orang-orang banal, jadi orang yang tidak tahu apa-apa, lalu kemudian entah gimana klik dengan ideologi teror, lalu dia committed, menjadi kusuk dengan ideologi itu. Nah, lalu fenomena cuci otak segala mungkin bermain di situ ya. Maka saya tidak menyingkirkan kemungkinan ideologi ikut berperan di dalam memotivasi di sana. Terima kasih dengan counter contoh itu ya. Baik. Ada lagi mungkin? Ya. Kita masih punya kesempatan dalam pertemuan-pertemuan yang akan datang. Kalau Anda ingin mempersiapkan lebih dulu pendekatannya, bisa untuk pertemuan yang akan datang Anda membaca Simmel, Georg Simmel ya, karena ini kuliah ya, perlu dipersiapkan gitu. Georg Simmel di dalam, jadi kalau buka internet itu Anda akan bisa lewat Google Georg Simmel, S-I-M-M-E-L, lalu X-Course, How is society possible, gitu ya? Bagaimana masyarakat itu mungkin? Gitu. Itu bahan yang pertama. Bisa di search di internet. Nanti bisa saya bantu kalau hari Senin saya menghadapi komputer, bisa saya kirim ke Mas Guntur. Nanti mungkin bisa disebarkan gitu ya. Ekskurs itu dari Simmel untuk dibaca-baca aja. Bahan yang kedua, ini tidak ada dalam bentuk yang sangat compact ya. Anda harus cari di Wikipedia atau informasi-informasi seperti itu. Herman Broch itu orang seperti apa dan membahas apa. Tulisannya Herman dengan 2 N. Lalu bukan Bloch ya, yang lebih terkenal adalah Bloch, Ernest Bloch. Ini Broch pakai R, B-R-O-C-H. Itu sastrawan, psikolog Austria. Nah, itu menulis tentang psikosis massa atau mass history, histeria massa. Ya. Nah, Anda bisa baca-baca itu dan ya mungkin bisa menolong untuk memberi gambaran, dan saya nanti menulis juga memberikan satu makalah sehingga bisa kita lihat bersama. Nah, tujuan saya adalah memakai pendekatan mereka semacam usaha aplikasi untuk melihat fenomena ini, apa yang terjadi sebetulnya. Moga-moga bisa
merangsang komentar-komentar kritis, ketidaksetujuan, dan juga persetujuan supaya diskusi kita subur di sini. Itu untuk minggu depan. 2 minggu lagi kita libur, tanggal merah. Nanti minggu depan saya beritahu bahan untuk pada pertemuan yang ketiga. Kalau sudah saya temukan, bisa juga saya kirim bersama dengan yang ada. Terima kasih.